Nah, maka kita ngaji ini bukan hanya sebatas dipahami. Kalau hanya sebatas paham berarti itu hanya berhenti di otak, tidak turun ke hati nurani kita. Sehingga otak kita Quran, hati kita masih setan, na'udzubillah. Makanya banyak ayat, banyak hadis yang menyebut tentang hati, qalbun. Salah satunya ayat Allah yang sering kita dengar dalam Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Coba diingat kembali surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya, kalau menurut ayat ini, selama ini ternyata kita kurang pas. Selama ini kita kalau berkata mikir itu mesti nunjuk sini, mikir. Padahal kalau menurut ayat ini, yang namanya kita bisa berpikir benar itu berasal muaranya dari qalbun dulu. Pikiran kita baru bisa benar, baru bisa lurus, akal kita baru bisa sehat kalau qalbun kita sehat. Qalbun salim menghasilkan aklun salim. Hati nurani yang jernih, yang lurus, yang sehat akan melahirkan akal, pola berpikir yang sehat. Qalbun salim melahirkan aklun salim, melahirkan akal yang salim. Qalbun salim melahirkan fikrun salim. Maka sebelum akal kita berpikir secara benar, otak kita berpikir secara benar, dia mendapatkan stimulus dari hati dulu, dari qalbun dulu. Baru setelah itu ditangkap oleh otak kita, baru disebarkan ke seluruh tubuh. Namun yang pertama kali memberikan stimulus adalah nurani kita. Coba nanti bisa diteliti itu. Nah, menurut ayat ini, tidakkah mengapa mereka tidak mau berjalan di muka bumi ini? Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Qalbun dulu baru aklun. Hati dulu baru akal. Jangan dibalik. Jangan dibalik, akal dulu baru hati. Kalau akal dulu baru hati, kita tidak akan selamat. Berapa banyak orang yang berakal namun hatinya keji. Sehingga berakal punya ilmu, hatinya keji, sehingga menimpakan madharat. Nah, saat ini yang juga terjadi madharat kemanusiaan. Orang pinter bisa menciptakan virus secara akal, otaknya pinter, namun hatinya keji, sehingga menimpakan madharat bencana kemanusiaan dengan ilmu yang ada pada dirinya. Itu kalau kita balik akal baru qalbun. Namun kalau kita qalbun dulu baru aklun, niscaya hati kita jernih, akhlak kita mulia, ilmu yang kita punya melalui akal kita dapatkan
maka ilmu yang kita punya akan tetap lurus di jalan Allah, bermanfaat di jalan Allah. Seorang dokter, dia akan menjadi dokter yang berakhlakul karimah. Dia tidak akan mengobati hanya pasien yang memang berduit saja. Sedangkan yang tidak punya duit, betul-betul fakir miskin, dia tidak mau obati. Kalau itu ada dokter muslim semacam itu, berarti itu baru dokter yang hanya sebatas mengandalkan akal. Qalbunnya belum berfungsi. Padahal perintah Allah itu, kita harus menjadi pribadi yang gemar berinfak, bersedekah, salah satunya kepada fakir miskin. Nah, maka kalau qalbun kita berfungsi, maka kita bisa paham, akal kita pun paham. Namun kalau qalbun kita menyimpang, tidak bisa berfungsi, maka akal kita juga tidak jernih, tidak selamat akal kita.